warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari kelas Manajemen 20E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peramalan dengan teknik dekomposisi. Penjelasannya sebagai berikut. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series, data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan permasalahan. Selain itu, pemisahan ini juga membantu analisis peramal dalam memahami perilaku data time series lebih baik. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Pola pergerakan dapat bermacam-macam. Apakah pola yang dulu naik, lalu pada waktu yang akan datang, pola bergerak, data kembali naik, atau bisa juga sebaliknya. Pola-pola pergerakan data bisa saja berulang, berfluktuasi, atau bisa juga tidak teratur. Metode dekomposisi memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Jadi, kemampuan untuk memahami pola pergerakan data membantu analisis peramal dalam menyiapkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan saat ini. Peramalan kegiatan ekonomi dan bisnis di masa depan dan perencanaan di masa yang akan datang. Ramalan dengan menggunakan 4 komposisi ini digunakan untuk mendapatkan nilai forecast masa depan. Teknik dekomposisi ini dilandasi asumsi bahwa data berkala merupakan gabungan dari 4 komponen yang dapat ditulis dari persamaan di atas ini, di mana Y(X) sama dengan data deret berkala periode X, Tx sama dengan tren periode X, Cx sama dengan fluktuasi siklis periode S, Sx sama dengan fluktuasi musim periode X, dan Ix sama dengan variasi residu atau error periode X. Yang pertama ada tren. Tren atau dapat disebut dengan juga tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah naik, maka dapat disebut tren positif. Sebaliknya, jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah turun, maka dapat disebut tren negatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tren, antara lain tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Tren linear. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Kemudian ada tren dengan metode setengah rata-rata. Tren dengan metode setengah rata-rata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data ada dengan membagi data menjadi 2 bagian. Metode ini lebih baik dari metode tangan bebas karena sudah mulai melakukan perhitungan dengan formula tertentu, sehingga unsur subjektivitas menjadi berkurang.
Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan metode setengah rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, membagi data yang ada dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama. Yang kedua, menentukan tahun dasar yang ada pada tengah-tengah kelompok. Ketiga, pada masing-masing kelompok ditentukan nilai X, semi-total, dan semi-average. 4. Jumlah nilai X pada kelompok 1 harus 0. Dan yang kelima, proyeksi atau forecast di tahun yang akan datang tergantung beberapa besarnya nilai X. Selanjutnya, tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berkala adalah garis yang jumlahnya kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Kemudian ada tren momen. Tren momen merupakan salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis. Penentuan tahun dasar dilakukan pada awal periode. Untuk penggunaan metode matematis, maka nilai P dengan menggunakan persamaan tren linear lalu dibuat persamaan. Kemudian mengubah persamaan tren. Peramalan dengan menggunakan metode tren linear telah dijelaskan dan dicontohkan. Ada beberapa metode yang telah digunakan dalam tren linear antara lain dengan metode tangan bebas, setengah rata-rata, kuadrat terkecil, dan momen. Namun, pemaparan metode ini diberikan dengan contoh data tahunan dan data tahun dasar atau origin tertentu. Namun, pada dasarnya persamaan tren linear ini dapat diubah tahun dan originnya dapat bentuk persamaan tren menjadi tren rata-rata, tren bulanan, kuartal atau semester, dan dapat pula dengan menggeser originnya. Kemudian selanjutnya ada tren non-linear. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas penggunaan tren linear, namun selain tren linear, terdapat pula metode non-linear. Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangat. Bukan pangat satu, ada dua metode yang dapat digunakan yaitu tren parabolik dan tren eksponensial dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama ada tren parabolik. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel X berpangkat paling tinggi 2 sehingga ada penghasil garis tren melengkung bentuk, namun persamaan tren parabolik sebagai berikut, di mana nilai Y sama dengan nilai tren, X sama dengan periode waktu, A, B, C sama dengan konstanta. Kemudian ada tren eksponensial. Tren eksponensial adalah tren nonlinear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B. Kemudian ada variasi musim. Variasi musim atau S merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun memiliki variasi yang berulang. Misalnya, permintaan baju sekolah ketika tahun ajaran baru, meningkatnya permintaan tiket ketika musim liburan. Untuk mengetahui adanya pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen lain seperti tren, variasi siklis, dan variasi random harus dihilangkan. Pola variasi musim akan ditanyakan dalam indeks yang disebut indeks musim. Kemudian yang kedua, metode rata-rata sederhana. Cara untuk melakukan perhitungan metode rata-rata sederhana sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata setiap kuartal. B. Menghitung persentase total terhadap rata-rata. Dan C. Menghitung nilai indeks. Yang ketiga, ada metode presentase terhadap tren. Cara untuk melakukan perhitungan metode presentase terhadap tren yaitu sebagai berikut. A. Menghitung tren penjualan. B. Menghitung persentase penjualan real terhadap tren penjualan. C. Menghitung rata-rata nilai median. D. Menghitung total rata-rata nilai setiap kuartal. Dan E. Menghitung nilai indeks.
Kemudian metode presentase terhadap rata-rata bergerak. Cara untuk melakukan perhitungan metode presentase terhadap rata-rata bergerak yaitu sebagai berikut. A. Menghitung jumlah bergerak selama 1 tahun dan letakkan pada pertengahan data. Kemudian B. Menghitung jumlah bergerak selama 2 tahun dan letakkan pada pertengahan data. C. Menghitung rata-rata bergerak RRB dengan membagi dengan 8 triwulan. D. Menghitung persentase penjualan real terhadap RRB. Kemudian yang E. Menghitung median dari nilai PPRRB. Kemudian yang F. Menghitung rata-rata median. Dan G. Menghitung nilai indeks. Kemudian ada variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara 1. Mengetahui data asli atau Y. Kemudian 2. Menghitung nilai tren atau T. Ketiga, menghitung indeks musim. Kemudian menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan Y garing S. Kemudian yang kelima, menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren. Yang keenam, menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Kemudian D. Variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara 1. Menghitung indeks siklis atau CI. 2. Menentukan jumlah tertimbang nilai siklis atau C. Kemudian 3. Menghitung nilai variasi random atau I. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.